Yang membedakannya adalah diri kalian sendiri. Apa yang kalian lakukan atau apa yang kalian kerjakan, yang dibutuhkan adalah komitmen. Setelah kalian berkomitmen pada diri kalian bahwa saya masuk jurusan ini, pasti kalian harus berpikir mengenai bagaimana ke depannya. Dan sebelumnya juga kita pasti tadi kan ada tipsnya juga sebelum kita memilih jurusan atau sebelum kita masuk ke univnya itu kita harus cari dulu informasi dan sesuai dengan bidang atau passion kita gitu. Kalau misalkan kita suka di bidang matematika, maka kita harus atau diarahkan agar masuk di pendidikan matematika. Itu sih kalau misalkan di SMA itu, di sekolah saya itu sebelumnya kita dikasih tahu dulu pemaparan mengenai kuliah dan juga jurusan. Ju, jadi kalian itu di tengah-tengah tidak berpikir bahwa kalian itu salah jurusan. Mungkin kalau menurut saya, buang saja pemikiran seperti itu. Karena itu membuang waktu dan juga akan mempersulit mempersulit perkuliahan kalian itu. Jadi anggap saja ini adalah sesuai dengan minat kalian. Lama-lama itu akan terbiasa karena bisa itu terbiasa. Mungkin itu sih Bu kalau menurut saya gitu dan pengalaman saya sendiri. Untuk lebih jelasnya kita diskusi di lain kesempatan ya kan ini. Tetap semangat untuk kuliahnya dan jangan sampai berpikiran seperti itu lagi ya. Mulai saat ini semangat gitu. Iya betul. Iya, aduh. Udah berat pertanyaannya kalau S2 ya, Bu. Iya, benar. Iya, iya sih. Iya, betul. Yang pertama mungkin pertanyaan Ibu itu banyak orang yang tahu informasi mengenai beasiswa, tapi mereka atau yang udah dapat beasiswa, mereka enggan untuk menyebarkan informasi tersebut ya, Bu. Jadi iya memang benar kebanyakan orang yang dapat beasiswa itu enggan ataupun tidak mau untuk disaingi atau tersaingi gitu. Jadi yang meski kita atau meminimalisir orang-orang tersebut, kita yang di diri kita itu harus tertanam akhlak gitu. Maksudnya di sini ketika kita berjiwa sosial, ketika kita berjiwa sosial maka jiwa kita itu meronta-ronta untuk membantu orang-orang sekitar. Mungkin ada sih yang seperti itu, tapi ada juga yang memang mereka mampu ataupun ingin membantu orang-orang yang memang ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Gitu. Jadi jangan berkecil hati bahwa setiap orang juga berhak untuk mendapatkan beasiswa tersebut ketika kita mampu ataupun ingin menggapainya dengan proses kita sendiri. Gitu. Jangan sampai karena
orang lain dipaksa kita untuk mendapatkan beasiswa atau dituntut untuk mendapatkan beasiswa karena orang lain, bukan karena diri sendiri. Hmm. Mungkin itu sih Bu, kalau misalkan kita berpikiran bahwa orang-orang itu mungkin nggak mau tersaing. Jadi kalau misalkan orang tersebut belum lolos, maka mereka itu enggan untuk memberikan informasi karena takut bahwa mereka itu tersaingi oleh orang lain. Padahal kan yang utama itu takdir. Kalau misalkan kita udah percaya pada takdir, itu semua akan terasa biasa aja gitu. Jawab pertanyaan yang kedua itu, adakah beasiswa untuk orang bias atau orang yang tidak pintar ataupun yang full beasiswa ya, Bu? Kalau menurut saya, tiap orang itu memiliki prestasi di bidang masing-masing gitu. Walaupun prestasi itu tidak harus angka saja, tetapi kalau misalkan beasiswa sendiri kan harus dituntut ataupun ada standarnya untuk beasiswa tersebut. Kalau setahu saya banyak ataupun ada beasiswa itu tidak harus nilai saja, tetapi prestasi di bidang non-akademik sendiri gitu. Kalau misalkan orang tua kita tidak mampu, mohon maaf, itu ada beasiswa yang namanya KIPK, Bu. Jadi kita daftar tanpa tahu ataupun tanpa mengeluarkan uang peser pun. Itu full 4 tahun, kalau S1 itu full 4 tahun, gratis dan tidak tahu apa-apa. Tiap semesternya itu dapat uang 4.200.000 buat pribadi saja gitu. Kita nggak tahu SPP dan sebagainya itu udah gitu. Jadi tidak termasuk itu. Dan mungkin banyak lagi sih atau beasiswa yang bisa didapat. Nah, kalau misalkan teman-teman ataupun adik-adik kita belum mengetahui bahwa dapat beasiswa itu gampang gitu. Jadi banyak orang permasalahannya itu nggak punya kartu KIP atau kartu KIP ya, kartu Indonesia Pintar. Padahal itu bisa dibuat melalui Dinsos gitu. Itu banyak sekali. Nanti kita juga harus mendapat atau harus bermitra juga dengan dinas-dinas gitu, Bu. Kalau misalkan saya sendiri udah bermitra dengan dinas dan kita pasti tahu informasi ataupun diberikan informasi mengenai beasiswa mengenai karena beasiswa faktor ekonomi ataupun di Bajenas juga kan banyak beasiswa. Mungkin itu Bu, kalau misalkan ada teman ataupun adik-adik kita yang membutuhkan, nah nanti kita bisa bantu ataupun kita cari di media sosial mengenai informasi tersebut. Ibu tidak khawatir. Jadi tidak khawatir. Jadi tidak khawatir ketika kita mempunyai nilai yang pas-pasan. Itu tidak menutup kemungkinan untuk kita mendapatkan beasiswa. Itu Bu. Iya, 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 iya. Hmm. Iya, betul sekali. Permasalahan itu ya Bu ya. Mungkin nggak tahu selesai sampai kapan. Kalau misalkan di daerah saya sendiri sih Bu, kalau kuliah sendiri ataupun yang saya ketahui kuliah itu, jadi kita walaupun nggak punya kartu KIP, kartu Indonesia Pintar, kita juga bisa mendaftarkan agar punya kartu Indonesia Pintar itu sendiri gitu. Jadi mudah sih kalau misalkan
yang SMP, SD gitu kan saya belum tahu dan belum memahami alurnya. Kalau misalkan kuliah itu, walaupun kita sebelumnya nggak punya kartu itu, tetapi kita menginginkan ataupun sesuai dengan kriteria agar dapat kartu itu, kita bisa mendaftarkannya langsung ke Dinsos dengan sendiri ataupun dibantu sama desa gitu. Jadi ketika kita daftar di desa, kita dapat nomor gitu, ada nomor dan kita langsung bisa daftarkan ke Dinsos dan di Dinsos juga diarahkan. Itu sih Bu kalau di Ciamis sendiri dan di Banjar juga sama sih begitu. Iya, guys. Iya Bu, sebelumnya juga kan saya nggak tahu ya, tapi ketika saya udah jalanin atau udah di bidang ilmu pemerintahan ya, saya dituntut untuk tahu mengenai tersebut itu. Jadi tahu bahwa kartu KIP itu bukan datang ujuk-ujuk langsung dari atas gitu. Jadi kita juga bisa mendaftarkan kalau misalkan asalkan kita jangan membohongi kita pura-pura miskin gitu. Padahal kita orang ada gitu, orang berada gitu sih. Mungkin itu sih Bu informasinya. Dan kalau misalkan ing- pasti sih di setiap daerah juga hampir sama seperti itu kebijakannya. Iya, iya. Nanti Ibu juga bisa bisa ikuti lagi dengan dinsosnya. Jadi informasinya juga lebih update. Iya, Bu. Jadi pengen ke pantai, Bu. Udah, ya, boleh. Iya, sukses juga. Ya, saya setuju dengan Teh Rena tadi, saya panggil Teteh juga ya. Saya setuju dengan Teh Rena tadi. Ya, udah masih anak-anak. Ya, ketika kita memilih jurusan memang harus sesuai hati nurani. Kenapa? Karena kalau kita sesuai dengan jurusan kita, pasti insya Allah hasil yang terbaik yang dapat kita raih. Tapi kalau kita tadi ikut-ikutan teman, ke bawah arus, maka kita akan terseok-seok di jalan. Itu saja mungkin dari saya. Iya, Ibu, terima kasih. Ibu Astri, kalau dari saya sih cukup. Mungkin boleh dilanjut lagi. Ya, cukup Bu, sama-sama.
Nanti aja chat pribadi aja Bu mengenai yang ingin ngerek-ngerek mengenai beasiswa. Iya Bu, di akhir kita juga sebentar lagi Isya juga. Kalau misalkan ya saya mungkin closing statement aja ya Bu. Kalau misalkan kesimpulan kan kita masing-masing bisa menyimpulkan. Jadi kejarlah mimpi setinggi langit dan jangan biarkan orang lain untuk memberhentikan mimpi kalian. Mulailah kerjakan dari detik ini karena itu akan menentukan kehidupan kalian. Mungkin sekian, Bu. Terima kasih juga semua petugas hari ini hebat luar biasa. Semangat terus, juga semangat untuk membantu teman-teman yang lain walaupun tugas kita sudah selesai, tidak ada salahnya kita juga membantu teman yang lain untuk melengkapi tugas-tugas mereka. Terima kasih. Oke, Bu. Semangat. Siap. Oke, ya, pamit boleh ya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Baik, baik, terima kasih Ibu Astri. Terima kasih juga kepada pemateri dan pada moderator. Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan ini atau tugas ini dengan lancar. Dan sampai bertemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau keluar. Ya. Waalaikumsalam.